성경에는 그리스도 다음으로 중요한 단어가 있습니다. Ada sebuah kata penting kedua setelah Kristus dalam Alkitab. 중요한 사건이 생길 때마다 꼭 나왔습니다. Setiap kali sesuatu terjadi, kata ini selalu ada hubungannya. 우리를 나그네라고 칭한 겁니다. Kata tersebut adalah 그 나그네를 orang asing atau musafir. 표현을 했습니다. Kata ini telah digunakan 흩어진 dengan cara-cara lain dan juga dikatakan mereka adalah orang-orang yang telah tersebar. 하는데 흩어진 자로 하나님이 곳곳에 파송을 한 겁니다. Kalian adalah orang asing di dunia ini dan kalian telah tersebar 또 보면은 di dunia ini. 흩어진 자를 숨겨둔 자라 이렇게도 기록하고 있습니다. Dan juga tertulis di situ bahwa orang-orang yang telah tersebar tersebut adalah orang-orang yang telah tersembunyi. 7절 같은 데 보면 나오죠. Di Zefania 2 근데 성경에 ayat 보면 7 수십 군데 tertulis di 중요한 situ. 경우가 나옵니다. 남은 자. Dan juga di Alkitab tertulis bahwa mereka adalah orang-orang yang tersisa. 바로 이게 남은 자로 쓰게 될 겁니다. Kalian adalah orang-orang yang tersisa, orang-orang yang menetap. 세계복음화를 Dan melalui orang-orang ini, Tuhan melakukan penginjilan dunia. 여러분들이 지금 기억해야 될 것은 훌륭한 사람들이 세상에 많이 있습니다. Di tengah-tengah semua itu, Anda harus ingat bahwa banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini. 공부를 열심히 해가지고 이게 과학자가 됐는데 또 의사가 됐는데 가보니까 그런 사람들 너무 많아요. Mereka sangatlah rajin dan mereka ingin menjadi suatu ilmuwan. Semua hal-hal yang hebat mereka lakukan. 렘는 그런 얘기를 했습니다. Ada satu remnant di Busan yang mengatakan 서울대학을 졸업했는데 취직을 bahwa dia telah belajar sangat rajin sekali dari Seoul National University dan mendapatkan pekerjaan. 너무 똑똑한 사람들 많다는 거예요. Tapi dia bertemu banyak sekali orang yang juga lebih pintar. 이런 그 경쟁하려고 어렵다. Dan dia berkata bahwa sulit sekali untuk bersaing dengan orang-orang tersebut. 성공한 사람도 많이 있습니다. Banyak sekali orang-orang yang sukses. 곳곳에 지금 우리나라만 있는 게 아니고 전 세계로 흩어져 있습니다. Dan bahkan bukan hanya di Korea. Banyak sekali orang-orang yang hebat di dunia ini. 우리는 어떻게 해야 될 것인가? Dan di tengah-tengah hal ini, apakah yang harus kita lakukan? 그런데도 불구하고 세계는 날이 가면 갈수록 영적 문제가 많아지고 Dan bukan hanya banyak orang hebat di dunia ini, tapi di dunia ini terus-menerus banyak sekali penyakit rohani yang muncul, masalah-masalah rohani yang muncul. 경쟁을 하다가 결국은 전쟁으로 지구는 끝이 나는 걸로 예언되어 있습니다. Dari persaingan ini pun makin lama banyak sekali bencana-bencana yang akan muncul. 가지고 출발해야 되겠네요. Dan pada saat itu, bagaimana caranya kita memulai hidup 올해의 kita? 주제입니다. Ini adalah tema tahun ini. 하나님이 가장 필요로 하시는 그 목표 속에 있으면 Kita hanya perlu menetap di dalam 자, 여기서 여러분들이 중요한 apa 부분들 keinginan dan kehendak Tuhan. Dan kita harus menemukan banyak hal-hal penting dalam itu. 너는 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Hari ini, melalui firman ini dikatakan bahwa tinggalkanlah negaramu, orang-orangmu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ini adalah firman yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham, dan melalui bangsanya Tuhan akan memberkati dunia ini, dan tidak ada yang bisa melawannya. Ini adalah firman yang telah Tuhan berikan kepadanya. Pada hari Tuhan, ketika Anda beribadah, Anda harus mengingat satu hal. Ada firman Tuhan yang mengalir dari zaman dahulu sampai ke masa depan, sampai masa kekekalan. Dan Anda harus berpegang pada firman Tuhan hari ini. Dan itu adalah hari di mana Anda akan menerima kekuatan yang luar biasa. Mungkin orang-orang menjalani
perjalanan iman mereka seperti biasa, tetapi mereka tidak menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa. Orang-orang yang sangat mengkhawatirkan saya itu orang-orang yang berkata bahwa mereka berpegang pada firman Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak berpegang padanya. Jika Anda membaca firman hari ini, dikatakan bahwa tinggalkan negaramu. Apakah artinya benar-benar Anda harus meninggalkan negaramu? Anda harus pergi dari tempat kerjamu? Bukan begitu artinya. Dan ada juga orang-orang yang mendengar firman, tapi mereka merasa bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lalu apa artinya? Ada suatu aliran rohani di zaman ini, sama seperti air. Air itu mengalir. Jika Anda tidak dapat melihat aliran tersebut, maka Anda tidak dapat menghadapi air tersebut. Jika Anda melawan arus itu, maka itu akan memukul Anda. Ketika kita sedang memancing, kita harus juga mengerti arus aliran air tersebut. Dan juga dalam perekonomian ada suatu arusnya. Dan juga dalam zaman juga ada arusnya. Mari kita lihat sejarah. Sejarah juga ada aliran atau arusnya. Lalu tiba-tiba suatu kecelakaan terjadi. Dan kita melihat orang-orang diktator pada jatuh. Dan kita melihat banyak sekali catatan-catatan bukti akan hal ini di sejarah. Dan orang-orang yang kuat tersebut mereka mati karena bawahan mereka. Ini adalah suatu aliran atau arus dari sejarah. Dan saya berdoa supaya itu tidak terjadi pada negara kita. Saya berdoa bahwa para leader di negara ini bisa tahu apa itu aliran sejarah, dan juga saya berharap bahwa kita mengerti apa itu aliran firman Tuhan. Jika kita dapat melihat aliran firman Tuhan, hari di mana Anda beribadah menjadi suatu hari yang penting sekali. Orang-orang mungkin ada yang bertemu titik balik kehidupan mereka ketika mereka beribadah, dan juga ada juga yang menerima penyembuhan ketika mereka beribadah. Ada juga yang menerima kasih karunia Tuhan ketika mereka beribadah dan bisa menyelamatkan orang-orang. Inilah mengapa ibadah sangat penting. Inilah mengapa firman hari ini adalah firman yang menjadi jawaban Anda, jawaban Anda hari ini, dan juga jawaban Anda sampai masa kekekalan. Abraham tanpa mengerti, ia pergi keluar dari negaranya, meninggalkan rumahnya, dan dia menderita karena dia tidak mengerti. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham untuk meninggalkan negaranya, orang-orangnya, dan juga sanak saudaranya. Dan Abraham mengalami suatu krisis terbesar di hidupnya. Kenapa begitu? Padahal ia telah melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan padanya. Karena Abraham kehilangan 3 aliran yang penting, dan akhirnya Abraham mengerti akan hal itu. Dikatakan, tinggalkanlah negaramu, orang-orangmu, dan juga sanak saudaramu. Yang penting dari sini bukanlah berpindah lokasi. Tuhan memiliki rencana untuk menggunakannya untuk menyelamatkan banyak orang dan juga bangsa-bangsa. Yang Tuhan katakan kepadanya yaitu, tinggalkanlah Kejadian 3, 6, dan 11 di mana kehancuran tidak dapat dihindari.
Ketika kita melihat dengan hati-hati, kita harus melihat bagaimana kita pun harus meninggalkan kejadian 3, 6, dan 11 ini. Ini adalah suatu jadwal waktu yang penting di mana kita dapat melihat jawaban-jawaban. Tinggalkanlah dari kuasa setan yang ingin menghancurkan kita. Dan kita harus tinggal di dunia, tetapi kita harus lari dari kekuatan Nephilim yang ingin menghancurkan kita. Dan kita harus meninggalkan tempat di mana menara Babel sedang dibangun. Kita harus mengerti siapa kita. Kita harus tahu identitas kita itu siapa. Kita harus benar-benar meninggalkan kitab Kejadian 3, di mana kita hanya tahu mengenai diri kita sendiri. Dan juga untuk Kejadian 6, kita harus meninggalkan bangsa itu, bangsa Nephilim. Kita tidak boleh tinggal di tempat di mana orang sedang membangun menara Babel. Dan Abraham pun akhirnya sadar akan hal ini. Dan di ibadah kedua hari ini, di ibadah kedua kita akan mendengar apa yang Abraham telah sadari dan apa kehendak Tuhan akan Abraham. Jika Anda benar-benar mengerti Injil, maka segalanya akan terselesaikan. Tapi banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti Injil dengan benar. Jika Anda mengerti Injil, maka banyak karya-karya Tuhan yang akan terjadi. Dan juga kehancuran dari Kejadian 3, 6, dan 11 akan hancur. Inilah yang Tuhan katakan dengan tinggalkan negaramu, orang-orangmu, dan sanak saudaramu. Pergilah tempat di mana kehancuran itu terjadi. Biarlah hari ini menjadi hari di mana Anda dapat berpegang pada perjanjian Tuhan ini. Ketika Anda bertemu dengan orang-orang dan juga mempunyai percakapan dengan orang lain di gereja maupun di luar, semoga Anda dapat berbagi hal ini. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika Anda pergi ke mana, Anda akan berpikir bahwa saya tidak ada pilihan tapi menjadi seperti ini. Dan ketika saya ke Eropa, saya juga merasa ketika saya melihat museum-museumnya, di Rusia juga ketika saya pergi ke museumnya, saya ingin mengerti sejarah, maka saya pergi ke museum di Moskow dan juga Louvre di Prancis. Dan saya juga pergi di England dan lain-lain. Ada suatu persamaan di antara semua tempat-tempat tersebut, yaitu ada suatu persamaan keinginan untuk menyembah Bunda Maria. Dan inilah alasan mengapa gereja-gereja di sana tutup. Pada sore hari dan malam hari, akhirnya gereja-gereja dipakai untuk kehidupan malam dan narkoba. Ini adalah suatu kehancuran. Ini berarti bahwa mereka telah gagal untuk mengerti apa itu Injil sebenarnya. Maka itulah kita harus memulai dengan Injil yang sebenarnya. Jika Anda melihat bangsa-bangsa dunia ini, mereka semua seperti itu.
Bahkan di negara kita sendiri, di Korea, 옛날에는 이쪽에는 남자 앉고 이쪽에 여자 앉았어. di masa lalu kita ketika kita memiliki ibadah, laki-laki duduk sebelah sana dan perempuan duduk sebelah sini. Masalah akan terjadi ketika hal itu tidak diikuti. Bahkan ada tempat-tempat di mana ada suatu tirai di antara laki-laki dan juga perempuan. Hanya pendetanya yang bisa melihat perempuan dan laki-laki itu. Bahkan ada juga tempat-tempat gereja di mana perempuan tidak boleh naik ke atas panggung, ke atas mimbar. Dan ketika ada saat di mana perempuan perlu bicara, mereka tidak boleh naik ke atas mimbar. Dan juga mereka tidak boleh memakai sepatu ke atas mimbar. Apa sih hubungannya hal ini dengan Injil? Semua hal ini tidak ada hubungannya dengan Injil. Tapi orang-orang menjalani suatu perjalanan iman dengan kelelahan dalam hal-hal seperti itu. Dan ketika penetua memberikan buletin kepada anak-anak orang-orang, tetapi ketika orang memakai celana jeans, mereka tidak boleh masuk. Kita hanya perlu menikmati Injil. Nah, inilah alasan mengapa gereja menjadi suatu target untuk diserang. Dan juga bisnis-bisnis kita diserang. Tempat-tempat di mana Anda sukses dan lain-lain, itu menjadi suatu menara Babel. Maka itulah dikatakan, tinggalkanlah tempat itu. Dan pergilah ke tempat di mana akan aku tunjukkan kepadamu. Yang kedua adalah, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Keajaiban-keajaiban akan terjadi ketika Anda benar-benar meninggalkan kitab Kejadian 3, 6, dan 11. Jika Anda benar-benar meninggalkan tempat-tempat tersebut, maka Anda akan memiliki kemenangan. Mengapa? Bahkan sekarang kita melihat bahwa Satan adalah penguasa dari kegelapan. Tapi Satan tidak dapat menyerang kita karena kita sedang berpegang pada kitab Kejadian 3:15. Dan kita juga telah berpegang pada tabut perjanjian. Inilah mengapa mereka tidak dapat menyerang kita. Kita harus masuk ke dalam arus ini. Kita harus masuk ke dalam tantangan dan juga kompetisi, tetapi kita harus masuk dalam arus ini. Dikatakan, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, yaitu artinya kita harus masuk ke dalam arus firman. Yang satu, yaitu ikutlah firman, dan kedua, yaitu ikutlah Injil yang menunjukkan firman. Dengan kata lain, pergilah ke tempat di mana firman itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan bawalah hidupmu ke tempat di mana banyak sekali karya-karya Tuhan akan terjadi. Jika Anda tidak benar-benar melihat firman Tuhan, maka ketika Anda beribadah pun Anda akan kehilangan kata-kata penting. Semoga Anda dapat berpegang pada firman Tuhan dan hidup kembali dalam hidup Anda. Saya berkata kepada renan-renan bahwa mereka harus belajar dengan rajin, tetapi mengapa itu salah? Kita harus mengerti banyak hal, tetapi kita harus menyelamatkan ladang juga.
Tuhan telah memberikan kita banyak hal, tapi kita tetap saja melawan hal-hal itu. Jangan mengejar hal-hal yang salah. Semoga Anda benar-benar masuk ke dalam firman Tuhan. Kita harus pergi bersama, tapi bukan mengikuti orang-orang, tapi mengikuti firman Tuhan. Dan kita harus hanya mengikuti firman Tuhan. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah benar. Jadi, Anda tidak perlu takut. Anda harus berani. Dan ini yang saya katakan kepada anak-anak muda. Ketika kalian pergi ke wajib militer, mungkin sangatlah menakutkan. Ketika Anda telah dilepas dari wajib militer, Anda merasa bahwa itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Orang-orang yang menerima ketakutan itu, mereka adalah orang-orang yang memberikan ketakutan akhirnya. Dan untuk menyelamatkan orang-orang seperti ini, inilah mengapa kita harus masuk ke dalam arus firman Tuhan. Dan dengan begitu Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Dan mungkin Anda berkumpul dan bertanya, apakah saya benar-benar mengerti Injil? Apakah saya benar-benar menikmati Injil? Apa artinya menikmati Injil? Hanya melakukan hal itu saja, banyak sekali mujizat-mujizat yang akan muncul. Dan mulai dari hal itu, Anda dapat melihat cara bagaimana Anda dapat mengikuti firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Banyak sekali orang-orang di dunia ini, tapi mereka semua kalah ketika Martin Luther mengikuti firman Tuhan. Pendeta Chucky Choi, dia juga tidak terkalahkan. Orang-orang sangat bodoh ketika mereka hanya mengikuti situasi-situasi mereka. Kita harus mengikuti Tuhan dan memiliki kekuatan yang dapat melampaui semua kesulitan tersebut. Itulah saat dimana kita dapat memiliki kemenangan. Bagaimana caranya dapat mendapatkan kemenangan? Yaitu di ayat ketiga dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan diberkati melaluimu dan keturunanmu. Mereka akan diberkati melalui keturunanmu. Melalui engkau dan juga bangsa-bangsamu, maka bangsa-bangsa akan dipulihkan. Ini intinya adalah tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Orang-orang yang memberkatimu, mereka akan kuberkati. Ini adalah benar sekali. Kita harus masuk dalam jalur ini, masuk dalam arus ini. Orang-orang yang mengutukmu akan aku kutuk juga. Siapapun yang membantumu akan kubantu juga. Orang-orang yang akan melukaimu akan aku kutuk. Karena tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu. Semoga Anda dapat mendirikan bisnis Anda dan juga pekerjaan Anda di dalam ini. Semoga Anda dapat memasukkan segala pembelajaran akademik kalian di dalam ini. Melalui Anda, semua bangsa-bangsa akan dipulihkan dan juga diberkati. Apa yang harus kita pegang dari khotbah tahun baru, yaitu Anda harus masuk ke dalam kehendak dan tujuan Tuhan yang mutlak. Ada banyak sekali masalah-masalah yang tersembunyi dan juga masalah rohani yang tidak diketahui orang-orang, dan kita harus mengetahuinya. Ada tujuan
yang spesial yang Tuhan berikan kepada orang-orang. Itulah mengapa kita harus masuk ke dalam misi yang mutlak. Dengan untuk menuju ke sana kita harus mengerti ilmu yang paling benar, yaitu Injil. Jika kita tahu Injil dengan benar, maka segala sesuatu akan berakhir. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus tidak memiliki Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa mereka tahu Injil, tapi mereka malah menghakimi orang-orang. Anda harus ingat, Tuhan bekerja di atas gereja Antioquia. Inilah mengapa mengetahui Injil dengan benar sangatlah penting. Anda harus memiliki kekuatan sejati yang Tuhan berikan kepada Anda. Ini adalah suatu tujuan sejati yang Tuhan inginkan dari kita. Di dalam rahasia ini pun kita harus memiliki kesuksesan sejati. Dan kita harus masuk ke dalam jalur tersebut. Bukan suatu jalur di mana kita mencari uang atau segala macam, tetapi kita harus mencari jawaban tersebut. Lalu apa lagi? Yang terakhir yaitu kita harus mengerti apa itu gereja yang sejati dan masuk ke dalam pengabdian sejati. Ketika kita berpegang pada perjanjian Tuhan, kita akan mengerti seberapa banyak berkat-berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kita, walaupun tidak ada jawaban yang sepertinya muncul. Tuhan tidak memiliki pilihan, tetapi memberikan Anda jawaban-jawaban. Mengapa? Karena kita berada di tempat di mana Tuhan berkehendak. Anda telah meninggalkan tempat kehancuran, maka kehancuran itu tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Ketika Anda berpegang pada firman Tuhan dan mengetahui kehendaknya, maka Tuhan akan menggunakan Anda untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, dan Anda tidak akan hancur. Anda harus menemukan hal ini, dan ini adalah sesuatu yang harus Anda pegang untuk tahun ini. Tapi Anda sering sekali berkata, lihatlah situasi saya, lihatlah keadaan di mana saya sedang memiliki kesulitan. Anda selalu mempertanyakan bagaimana Tuhan bisa bekerja atas hal ini. Berarti Anda sedang tertipu oleh keadaan Anda. Jika Anda memiliki suatu penyakit dan Anda pergi ke rumah sakit, banyak sekali prosedurnya. Ada tes ini, tes itu, dan Anda harus diambil darahnya. Lalu Anda harus di-scan. Mengapa? Karena Anda tidak pernah melakukannya secara rutin. Anda tidak pernah dicek secara dengan detail dalam rutin. Masalah-masalah datang karena kita tidak menikmati Injil dengan rutin. Jika Anda memiliki suatu masalah sekarang, artinya Anda harus benar-benar dengan detail melakukannya. Ada suatu gereja kecil yang didirikan di atas gunung, dan saya pergi ke sana. Orang-orang yang percaya di Australia, mereka mendatangi gereja itu dan memberikan persembahan. Mungkin Anda tidak berpikir banyak dan Anda memberikan persembahan itu pada gereja, tetapi itu adalah suatu tempat yang penting. Jika Anda memberikan uang yang bermiliaran,
kepada orang-orang yang kekurangan itu bukanlah suatu kontribusi yang penting. 기독교인이 저 어디 무슨 뭐 학교에 어디 무슨 국가만데 이 많은 기부 안 합니까? 그거 보면서 속으로 무섭다. Saya tidak tahu mengenai orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah dan lain-lain. Saya merasa bahwa itu adalah bodoh. Masalah-masalah seperti itu adalah sesuatu yang dapat diselesaikan oleh negara dan juga pemerintahan. Tapi politisi-politisi mereka tidak mengerti hal ini, dan mereka semua juga tidak mengerti persembahan penting kepada gereja itu penting. Anda memberikan persembahan tanpa berpikir banyak, tapi Anda tidak tahu berkat-berkat yang ada dari itu. Dan orang-orang di Australia itu mereka memberikan persembahan itu ke gereja di Korea. Jadi dari persembahan itulah mereka mengirim misionaris ke Korea dan saya menerima Injil dari mereka. Ya, tentu saja kita memerlukan ilmuwan, memerlukan orang-orang dengan profesi yang berbeda-beda, tapi banyak sekali hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan dan lain-lain. Dengan hal-hal itu dan profesi-profesi itu pun kita tidak dapat menyelesaikan masa-masa yang sedang dialami oleh dunia ini. Maka itulah Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Ini adalah suatu pewahyuan yang merupakan fakta. Jika kalian benar-benar orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Dan saya ingin bertaruh dengan kalian, bukan suatu taruhan, tapi saya ingin berkata apa yang akan terjadi pada tim-tim penginjilan dan juga gereja-gereja kita. Kita akan melihat apa yang terjadi ketika kalian bertambah tua dan juga remnan-remnan telah berdiri. Lihatlah pada sejarah dan juga lihatlah pada Alkitab. Lihatlah buah-buah yang akan bertumbuh hasil dari suatu pengabdian. Suatu hari saya bertemu dengan salah satu pekerja di pemerintahan, dan saya berkata kepadanya, di Australia ada suatu gereja yang mengirimkan misionaris kepada saya dan saya menerima Injil dan saya menjadi seorang pendeta. Inilah alasan mengapa saya pergi ke Australia dan juga memberikan khotbah di Australia. Dan orang itu adalah seorang diplomat di Australia dan saya berkata kepadanya terima kasih. Anda harus menjalani perjalanan iman kalian, mengetahui hasilnya, mengetahui buah macam apa yang akan bertumbuh darinya. Anda harus mengerti bahwa dulu juga di gereja saya banyak sekali orang-orang yang ribut dan mereka berantem dan akhirnya mereka gagal. Tapi Tuhan telah memberkati kami dan dunia ini hanya berputar berdasarkan orang-orang yang mengetahui Injil. Dan Tuhan telah memberikan saya resolusi bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah rumah tempat di mana orang-orang Tuhan berkumpul. Gereja adalah tempat di mana orang-orang yang telah terselamatkan memberikan ibadah kepada Tuhan. Hingga saat di mana saya pergi ke surga,
saya bersumpah bahwa saya tidak akan komplain. Saya memberikan resolusi itu, Tuhan memberikan saya resolusi itu, dan saya berpegang padanya. Walaupun saya tidak memiliki suatu keahlian, saya tidak akan menggunakan pikiran saya atau kekuatan saya. 저는 그때 다짐했습니다. 나는 죽는 날까지 내 주장을 하지 않고 하나님의 말씀만 전하기로 하나님께 약속했습니다. Sampai hari di mana saya mati, saya tidak akan mengikuti pilihan saya, tapi saya akan mengikuti arus Tuhan. Ketika saya pergi ke gereja keempat saya, ya memang saya pergi ke banyak sekali gereja. Di gereja itu, penetua-penetuanya melakukan segala hal sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, pemilik gereja itu bukanlah Tuhan. Seharusnya orang-orang yang memiliki kehendak atas gereja itu adalah Tuhan. Gereja berikut yang saya pergi, mereka tidak melakukan apapun. Itu sangatlah lucu sekali. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melihat ladang-ladang yang berbeda, dan pada saat itu saya memberikan resolusi bahwa saya akan mengorbankan hidup saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah mengapa saya memberikan khotbah-khotbahannya. Dan gereja yang berikutnya, gereja di mana banyak sekali konflik-konflik. Dan saya berjanji kepada Tuhan, hingga saat dimana saya mati, saya tidak akan melawan. Saya akan mengerti orang lain, saya akan mengampuni orang lain, dan menerima orang lain. Mengapa? Karena Tuhan hidup. Dan bahkan dengan cara yang sangat misterius, Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus. Bahkan sekarang pun ia sedang mengikat kekuatan kegelapan, hal-hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Lalu saya bertemu dengan kalian semua. Tahukah Anda berkat-berkat yang telah saya terima? Dan saya telah keliling dunia. Saya tidak benar-benar yakin, tapi sepertinya saya adalah orang yang paling sering naik pesawat. Sekretaris saya, ketika mereka memesan tiket, cepat sekali mereka tahu nama saya. Begitu tahu nama saya, mereka langsung memesan tiketnya. Ketika orang lain pesan, mereka bilang bahwa pesawat itu penuh, tapi ketika nama saya muncul, selalu ada tempat. Karena saya adalah salah satu orang yang paling sering terbang. Dan orang-orang yang menggunakan pikiran mereka tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya mereka hanya perlu berpegang pada resolusi dan melihat bagaimana kerjaan Tuhan dipenuhi. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus, bahwa Anda dan bisnis Anda dapat masuk ke dalam berkat ini. Tuhan, terima kasih. Saya berterima kasih sekali lagi. Kami berterima kasih telah menyelamatkan kami. Anda telah menyelamatkan kami ketika kami masih adalah seorang pendosa. Dan saya berterima kasih atas hal itu. Kami tadinya harus masuk dalam kematian dan maut, tapi Anda telah menyelamatkan kami. Kami seharusnya hidup di dalam suatu hidup yang penuh dengan kegelapan, tetapi Engkau telah memanggil kami sebagai seorang penginjil. Terima kasih telah
menggunakan persembahan dan juga segalanya yang telah diberikan oleh pengabdian gereja ini untuk menyelamatkan dunia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.